syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti luar biasa di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat bergabung dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Saya bersyukur yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kita telah berada di penghujung tahun 2020 dan beberapa hari ke depan kita akan masuk tahun 2021. Tetapi percayalah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan memelihara kita, pasti memberkati kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Terima kasih karena telah bergabung di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Dan kita percaya hari ini kita semua akan sangat diberkati. Puji Tuhan, kita akan menerima anugerah lewat pujian penyembahan. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa, ada kuasa dan mujizat. Firman Tuhan Yesus Kristus yang akan disampaikan dari tempat ini. Ia akan memberkati kehidupan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk masuk tahun 2021. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita akan menerima minyak zaitun sebagai tanda kesukaan di hadapan Bapa, lebih daripada teman-teman sekutu kita. Puji Tuhan, saudara boleh tepuk tangan di rumah karena ini ibadah sukacita. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, ada link yang saudara telah terima. Saudara boleh bagikan kembali kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, siapapun yang ada di konteks saudara, supaya mereka juga diberkati sama seperti kita telah diberkati di dalam kelimpahan. Dan jangan lupa siapkan roti di rumah, anggur, minyak zaitun. Amin. Mari sebelum kita masuk ibadah, saya undang kita untuk berdoa bersama-sama dengan sukacita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan-Mu yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
di dalam kasih karunia Kristus. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus, menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa, dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih, Bapak Dr. Yosua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kabar baik Yesus Kristus. Ia akan memberkati kami semua. Ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan, ada kekuatan. Terima kasih ya Bapak, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Yang di rumah bersama saya katakan amin. Boleh sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kita, memberikan sukacita, damai Natal buat setiap kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama dengan sukacita kita menaikkan pujian kita pada hari ini. Bersama bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan, ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Kembali katakan, ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah.
Sama-sama katakan, Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kasih anugerahnya Tuhan yang mempertemukan kita. Dan setiap kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Semua karena kemurahannya. Seperti tema Natal kita, Arise, shine, for the light and glory of the Lord rise upon you. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab kemuliaannya Tuhan terbit atasmu. Dan terang itu sesungguhnya telah datang dalam dunia. Dan saat ini sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Menerangi setiap kehidupan kita. Maka bersinarlah, bercahayalah bagi kegelapan dunia. Bagi kekelaman bangsa-bangsa. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada di pihakmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersuka cita hari ini. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Betapa besarnya anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Setiap musim telah berlalu. Tapi kami percaya bahwa kasih-Nya Tuhan tidak pernah berlalu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Bersama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya.
besar bagi kami. Kasih-Mu nyata dalam kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau, Bapa kami, Raja kami, Penaserat Agung kami, Kau segalanya, Yesus segalanya, Yesus yang terindah. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur, kami datang menyembah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus penebus hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami, yang rela datang dalam dunia dengan satu tujuan untuk menyelamatkan setiap kami. Sehingga setiap kami yang percaya di dalam Yesus, kami diselamatkan dan menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu, pandang Yesus yang mengasihi-Mu, pandang Yesus yang merawat setiap kehidupan-Mu, pandang Yesus yang penuh kasih karunia memberkati setiap kehidupan-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kami bersyukur apa ya Bapa, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Di dalam terang kebenaran dan kasih-Mu kami bersyukur. Kami telah sampai di penghujung tahun 2020 atas kehendak dan perkenanan-Mu. Kami berterima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk sukacita, untuk pemeliharaan, bahkan pengharapan yang baru memasuki 2021. Kami percaya hidup kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Maka Roh Kudus biarlah Engkau yang bekerja, menguasai, memenuhi, dan mengurapi kami. Dan biarlah hidup kami di masa yang akan datang di 2021 benar-benar sepenuhnya akan menjadi berkat bagi banyak orang, melayani sesama untuk kemuliaan Bapa di surga. Karena kami tahu semua yang kami upayakan, usahakan dengan kekuatan kami sendiri akan menjadi sia-sia. Tapi karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya pasti diberkati dan menjadi berhasil. Dan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, semuanya Kau tambahkan bagi kami dengan cuma-cuma. Karena kebenaran dan kerajaan-Mu, maka biarlah kami semua tertuju kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan dan kebenaran kami. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami, pemilik hidup kami. Dan berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu dengan sukacita, memasuki penghujung 2020 ini dengan iman bahwa Tuhan Yesus terang dunia memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk dimanapun saudara berada, dan kita bersyukur tanpa sadar, tanpa kemampuan dan pemikiran kita sendiri, kita sekarang sudah sampai di penghujung 2020, udah tanggal 27 sekarang. Dan dengan iman biarlah kita bisa melalui tahun ini dengan selamat. Dan percayalah jika Tuhan yang telah memelihara kita selama ini, Dia juga yang akan terus memelihara kita sampai pada kesudahannya, bahkan sampai kepada akhirnya. Maka bersukacitalah, tersenyum dulu semuanya, tepuk tangan dulu yang luar biasa, juga yang ada di studio boleh tepuk tangan dengan semangat buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya Tuhan mau memberkati kita untuk menggenapi panggilannya di dalam hidup kita. Dan satu judul yang indah Tuhan beri buat kita, karena minggu depan kita sudah ada di tahun 2021 dan ini adalah minggu terakhir di 2020. Dan kita bersyukur Tuhan memberi judul ini, dengan iman kita baca bersama-sama dengan kuat 2 ya. Sambutlah terang 2021 dengan percaya. Haleluya, sambutlah terang tahun 2021 dengan percaya. Tahu dari mana terang? Gak ada yang tahu. Semuanya karena iman, karena kita percaya Tuhan yang baik, Dia merancangkan yang baik bagi kita. Bahkan di tengah kegelapan, Dia memberikan terangnya bagi kita. Jangan lupa tema Natal kita adalah bangkit menjadi terang. Karena terang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ini adalah kebenaran di dalam Tuhan. Kenyataan hidup kita, keadaan hidup kita adalah kebenaran yang kita harus hadapi secara nyata.
Tapi kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang akan menggenapi semua janji-janjinya terlepas keadaan kita. Itu sebabnya biarlah kebenaran yang dari Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Kita akan membaca yang pertama Yesaya 52 ayat 12. Dan dengan ini kita mau memasuki akhir 2020 dan memasuki 2021 dengan percaya akan kasih-Nya yang luar biasa. Yesaya 52 adalah pengantar sebelum masuk Yesaya 53. Yesaya 53 menceritakan bagaimana Yesus disiksa, direndahkan, dipermalukan, dihajar, disalib untuk memberikan keselamatan buat kita. Nah, di dalam Yesaya 52 ayat 12 terselip ayat ini yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama dengan iman. Demikian firman-Nya. Sungguh Kamu tidak akan terburu-buru keluar, bersama-sama Pak dengan berani, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Bapa Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jadi keren banget. Dikatakan kamu tidak akan terburu-buru, bahkan dikatakan kamu tidak akan berlari-lari, tapi berjalan dengan rest. Jadi banyak orang berpikir apa yang harus dipersiapkan, harus ini, harus itu tahun 2021. Kita harus bersiap-siap, meninggalkan ketinggalan, mengejar ketinggalan, mengupayakan lebih lagi supaya apa yang pernah hilang bisa kita kembalikan. Tapi Tuhan hari ini kasih ayat ini, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar. Gak usah buru-buru keluar. Terus kemudian tidak akan lari-lari berjalan. Tuhan mau saudara dan saya rest. Kenapa? Yang di depanmu ada Tuhan. Dan di belakangmu Tuhan juga. Kalau ada musuh yang berusaha mengejarmu, dia tidak menghadapi kita. Tuhan akan berhadapan, Tuhan akan menghadapi, Tuhan akan melindungi. Dengan bahasa yang lebih gamblang, semua kutuk, semua ketakutan, semua penderitaan, semua yang membuat kita cemas, khawatir di tahun 2020, tidak akan mengikuti kita memasuki 2021. Haleluya. Kita harus percaya Tuhan beri berkat yang baru, terang yang baru untuk kita bangkit. Menghadapi kehidupan dengan iman, dengan sukacita. Karena kita telah dibenarkan. Dan ongkos, biaya, pembenaran yang Tuhan berikan buat kita adalah kasih karunia yang sangat mahal harganya. Karena Dia mengorbankan Yesus yang dikasihi. Supaya kita sekarang bisa memperoleh belas kasihan. Kita bukan orang-orang pilihan Tuhan secara keturunan. Israel adalah musuhnya Tuhan karena Injil. Karena Injil Israel menolak Yesus, menolak Mesias, anak Bapa yang Maha Kudus. Karena Injil, tapi karena garis keturunan, Israel adalah anak sulung yang dikasihi. Kita tidak mempunyai garis keturunan itu. Tapi karena iman kita sekarang dikasihi. Itu sebabnya karena kita dikasih karena iman, marilah kita menutup tahun 2020 dan memasuki 2021 juga dengan iman, dengan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang, yaitu ada terangnya Tuhan. Terangnya Tuhan yang terbit atas kita. Apa terang Tuhan? Pengampunannya. Artinya penghakiman, penghukuman, pendakwaan Tuhan karena dosa sudah selesai. Amarah Tuhan sudah surut. Karena Yesus yang telah menanggung semua itu ganti kita, bagi kita. Karena Bapa mengasihi kita dengan luar biasa. Supaya kita bisa rest. Artinya kita berjalan dengan percaya. Kita rest, berjalan dengan rasa syukur. Kalau kita mau hitung dengan cara pandang ini, kita akan sangat bersyukur kita telah ada di saat ini dalam keadaan kita seperti ini. Itu sebabnya jangan melihat dan berupaya mengandai-andai dan membandingkan diri kita dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Karena bagi kita Tuhan punya rancangan, punya rencana, punya berkat yang Dia beri spesifik khusus buat kamu dan saya. Imani. Memasuki 2021 ada berkat baru yang Tuhan beri buat kamu dan saya. Katakan amin dengan sukacita. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan, jangan buru-buru, bahkan jangan berlari-lari. Rest, ikuti apa yang Ia kehendaki. Percaya apa yang Dia rancangkan. Bersyukur dan nikmati. Bersukacitalah dengan apa yang ada. Yang namanya bersyukur adalah bisa menikmati apa yang ada. Banyak orang mempunyai banyak dan terus khawatir dengan apa yang tidak ada. Banyak orang mempunyai banyak yang bisa dia nikmati, tapi terus berpikir tentang apa yang ada di depan yang belum ada.
Banyak orang telah melalui segala sesuatu untuk siap menerima berkat yang baru, tapi apa yang dia lalui yang menyakiti dan mengecewakan, begitu membebani, seolah-olah itu adalah yang terberat, terparah, terburuk dalam kehidupannya. Padahal Tuhan sanggup memberkati dengan berkat yang jauh lebih besar dari apa yang pernah hilang. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan buru-buru, jangan berjalan dengan berlari-lari, tapi berjalan dengan iman, berjalan di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya. Dengan rasa syukur, katakan bersama-sama, rasa syukur. Bagaimana bisa rasa syukur? Kita rasakan kasih-Nya. Kebenarannya Tuhan adalah kebenaran yang menyatakan keadilan tanpa perasaan. Itu sebabnya Yesus dihancurkan kayak gak ada perasaannya, dihancurin, benar-benar dihancurkan. Tujuannya apa? Supaya kepada kita kasih Bapa disediakan, diberi tanpa syarat. Itu adalah keadilannya Bapa karena kebenaran. Tapi kasih-Nya adalah kasih yang bisa kita rasakan. Yang bisa membuat kita menangis, bisa membuat kita terharu. Bisa kita merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Immanuel. Bagaimana kita bisa merasakan hal itu kalau kita terus terburu-buru. Kita terus selalu mau berlomba untuk memperoleh apa yang masih di depan. Padahal semuanya itu belum tentu dapat kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Tapi janji Tuhan bagi kita pasti digenapi. Haleluya. Janji Tuhan kepada kita pasti digenapi. Karena Dia setia kepada kita. Bahkan kalaupun kita tidak setia, Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Karena kesetiaannya adalah pribadinya sendiri. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ada perkataan yang luar biasa. Mari kita baca. Demikian firman-Nya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu Seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tanpa batas. Itu sebabnya kita dibilang siapkan akal budimu. Siapkan akal budimu untuk bisa menerima hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang melebihi kemampuanmu berpikir. Siapkan akal budimu untuk beroperasi di dalam cara kerja Tuhan yang gak masuk akal. Yang bisa menolong kita melebihi daripada kemampuan kita. Siapkan akal budimu. Waspada bukan berusaha memproteksi dan menjaga diri. Waspada jangan sampai kita beroperasi, bekerja di luar kasih karunia Kristus. Jangan sampai kita bekerja di luar kehendaknya Bapa yang mengasihi kita. Kita harus selalu ada di dalam kasih karunia-Nya yang menyediakan kepada kita apa yang tidak sanggup kita kerjakan karena kita percaya, karena kita beriman. Bayangin Abraham di masa tuanya sudah tidak punya kemampuan apapun, secara usia sudah tua dan dia tahu bahwa dia sudah tua dan tidak mampu, tetapi terhadap janjinya Bapa dia tidak bimbang, tidak ragu karena ketidakpercayaan. Dia tetap percaya. Maka memasuki 2021 banyak prediksi, banyak rancangan, banyak pemikiran tentunya. Tapi tidak satu pun yang dapat memberikan kepastian. Nah, di antara semua ketidakpastian, hari ini teguhkan dirimu, yakinkan dirimu untuk percaya. Siapkan akal budimu dan waspada. Selalu ada di dalam anugerahnya. Selalu di dalam kasih karunia-Nya. Bahwa Dia sanggup memelihara, sanggup memberkati. Dia yang jalan di depan. Dia yang akan buka jalan buat kita. Jadi sebelum kita sampai ke Januari, Dia sudah ada di sana. Sebelum ada masalah di tahun baru 2021, Dia udah sediakan penyelesaiannya buat kita. Apa penyelesaiannya? Yaitu dirinya sendiri yang mengatasi semua masalah. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berjalan di atas badai. Badai itu tidak reda, tapi Dia berjalan di atas badai. Supaya murid-murid bisa melihat kepada Yesus yang sanggup mengatasi badai untuk memberkati kita. Tanpa Yesus kita tidak dapat diberkati, kita hanya ketemu badai. Tapi dalam Yesus kita bisa melihat berkat yang Yesus berikan mengatasi badai.
Itu sebabnya kehendak Bapa kita mempersiapkan akal budi kita seperti Raja Wali yang merentangkan sayapnya untuk terbang tinggi, bukan karena dia mengepak, tapi karena angin yang harusnya merobohkan justru mengangkat dia naik. Dan biarlah atas anugerahnya kita semua diberkati. Katakan amin dengan sukacita. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita harus percaya ada berkat, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada anugerah, ada kesempatan yang baru yang Tuhan sanggup berikan buat kita. Toh semua prediksi dan pemikiran di tahun 2020 telah dilalui dan tidak ada satupun yang dapat memberikan kepastian. Tapi janji Tuhan, aku Immanuel menyertaimu, adalah kepastian yang tidak terbantahkan. Nah, di dalam teks berikutnya, Bilangan 14 ayat 7 dan 9. Bilangan 14 ayat 7 dan 9. Demikian firman-Nya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bersama-sama saya baca yang melindungi mereka. Dua ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini perkataan Joshua dan Kaleb. Ketika Joshua dan Kaleb mengatakan ini, dia mengatakan sambil mengoyak baju. Artinya mereka bersedih, mereka berduka. Kenapa? Mereka adalah 12 pengintai yang diutus Musa. 10 orang bilang begini, memang negeri yang kami lihat itu orangnya besar-besar, raksasa-raksasa. Kita akan ditelan habis sama mereka. Bahkan kami dapat melihat diri kami sendiri, kata yang 10, kami dapat melihat diri kami sendiri seperti belalang. Jadi mereka melihat dirinya mereka dengan membandingkan orang lain dan melihat diri mereka sebagai belalang. Sementara Joshua dan Kaleb bilang enggak, tanah itu baik, subur. Dan yang menyertai mereka sudah meninggalkan. Jadi walaupun mereka besar, mereka tidak punya kekuatan. Yang pertama, Tuhan mau kita tidak terburu-buru. Tidak dalam situasi hati yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Memasuki tahun baru 2021, rest. Berjalan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Persiapkan akal budi kita. Persiapkan seluruh keberadaan diri kita untuk ada di dalam anugerahnya yang luar biasa. Nah yang kedua, Tuhan mau kita bisa melihat janjinya. Jadi akan ada berbagai macam prediksi nanti tentang 2021. Kalaupun semua itu akan menakutkan, kalaupun semua itu menjadi gelap, kalaupun semua itu menjadi tanda tanya yang tidak bisa terjawab, kita jangan melihat kepada semua prediksi itu. Kita melihat kepada janji Tuhan. Tuhan menyertai kita, Dia di depan kita, Dia di belakang kita. Dia yang menuntun kita, Dia yang memimpin kita. Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Itu sebabnya di dalam konteks peperangan Israel dan kehidupan Israel secara bangsa, secara real adalah mujizat yang luar biasa. Secara nyata. Bangsa yang ribuan tahun sejak dulu pernah ada terserak-serak. Seluruh umatnya terserak. Tuhan bisa kumpulkan kembali. Tahun 1948 negara itu mulai kembali berdiri, usianya gak beda jauh dengan Indonesia, tapi dalam waktu yang singkat menjadi negara yang luar biasa. Secara keamanan, secara teknologi, secara keuangan, semua aspek, secara pengetahuan, secara karya-karya ilmiah, semuanya mereka diberkati. Kenapa? Karena Tuhan pernah janji kepada Abraham. Tetapi di dalam Galatia 3 ayat 14, ditulis Yesus Kristus telah menjadikan ini. Apa ini? Yesus telah menjadi kutuk ganti kita. Galatia 3 ayat 14 dikatakan demikian. Yesus Kristus telah membuat ini.
supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk sampai kepada kamu dan saya. Sehingga oleh iman kita memiliki roh yang dijanjikan, roh yang dimiliki Joshua dan Kaleb, yang melihat raksasa itu, bahwa mereka itu akan ditelan, bahwa semua ancaman yang akan kita hadapi di 2021 semuanya akan ditelan oleh kasih karunia Bapa. Kasih karunia Bapa akan menelan habis semua ketakutan dan kekhawatiran. Kita harus percaya darah Yesus yang telah tertumpah memproteksi kita, telah menebus dan membayar kita untuk ada di dalam anugerahnya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Bapa bukan hanya mengasihi kita dengan perkataan aku mengasihimu. Bapa mengasihi kita dengan mengorbankan Yesus. Sehingga Yesus mati dan dikubur bangkit, dia menjadi Tuhan. Dan kita sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kalau kamu dan saya pernah baca di dalam kitab Yohanes pada pasal 20 ayat 19 sampai selanjutnya, di tengah ketakutan murid-murid berkumpul di satu rumah semua terkunci. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Di dalam keadaan tidak ada jalan, Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka untuk kasih tahu bagi kita sekarang. Walaupun tidak ada jalan bagi kita untuk keluar, tapi Tuhan punya jalan dan kuasa untuk masuk memberkati kita. Haleluya. Dan di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus kasih tahu tangan yang bolong, lambungnya bolong dengan kata-kata damai sejahtera bagimu. Peace. Dalam teks Ibrani shalom, yang mempunyai makna yang kaya. Semua ketakutan, semua kekhawatiran tentang penyakit, tentang ekonomi, tentang hubungan, tentang apapun, tidak akan ada kuasanya lagi, sirna ketika Yesus katakan damai sejahtera. Dan di dalam konteks Yohanes 20 pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak mempunyai kesadaran tentang kehadiran Yesus. Yesus ucapkan kedua kalinya, damai sejahtera bagimu. Supaya hari ini teguhkan hatimu. Kita juga, saya juga. Apapun yang akan terjadi, percaya Yesus berjalan di depan kita. Dia berjalan di belakang kita. Jangan terburu-buru. Bersyukurlah, bersukacitalah, berdoalah selalu. Menjadi berkatlah bagi banyak orang. Dengan apa yang ada pada kita. Dengan kemenangan yang Tuhan beri di dalam loh batin kita. Bagikan kepada banyak orang. Karena banyak orang menghadapi kekalahan sebelum mereka memasuki 2021. Dan supaya hari ini kita menjadi orang-orang yang teguh, yang kuat, yang percaya. Bahwa tahun 2021 ada terang, ada janji Tuhan yang kita akan terima di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Ayo tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Dan yang ketiga, kita akan baca satu tulisan di dalam kitab Raja-Raja. Di 2 Raja-Raja 6, ayatnya yang ke-16-17 tentang Gehasi dan tentang Elia. Di mana Raja Aram berperang dengan Israel. Ketika Raja Aram memerintahkan serbu ke sana, orang Israel tidak berjalan ke sana. Kemudian Raja Aram bilang kita menghadang di sana, orang Israel tidak berjalan ke sana. Sehingga Raja Aram marah, kok bisa mereka seperti tahu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Raja Aram. Kemudian Raja Aram menyerbu tempat di mana Elisa berada. Dan semua pegunungan itu diisi oleh pasukannya Raja Aram. Dan dalam keadaan seperti itu, Gehasi ketakutan. Kemudian Elisa berkata kepada Gehasi, budaknya, bujangnya itu. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Dan dengan ayat-ayat ini kita akan menutup session ini. Persiapkan akal budimu, persiapkan jiwamu. Kita akan memasuki minggu terakhir 2020 dengan iman. 2021 ada terang yang Tuhan sediakan bagi kita. Sambutlah terang 2021 itu dengan percaya. Dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan berjalan di depan, Tuhan berjalan di belakang kita. Karena kita ada di dalam Dia. 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17, demikian firman-Nya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lebih banyak, katakan bersama saya, lebih banyak.
Jadi kalau kita mendengar resesi untuk 2021, imani lebih banyak berkat yang Tuhan sanggup berikan bagi kita. Kalau ada penyakit atau kita akan memasuki tentang vaksin yang akan diberikan kepada semua warga negara. Dan mungkin ada keraguan atau ada ketidakpastian. Tetapi di tengah semua tanda tanya itu, kita harus punya iman. Lebih banyak kesembuhan yang Tuhan bisa berikan. Lebih banyak perlindungan yang Tuhan bisa berikan. Lebih banyak anugerah yang Dia bisa berikan buat kita. Mungkin kita melihat semua yang telah hilang, semua yang telah tercuri, terjarah karena keadaan dan pandemi di 2020 membuat kehidupan kita porak-poranda. Hari ini saya berdoa mata hatimu terbuka sehingga engkau bisa melihat lebih banyak yang Tuhan dapat kerjakan untuk memulihkanmu dan memberkatimu. Dan biarlah di dalam rumah tanggamu, di dalam hubungan keluarga, Tuhan kembali pulihkan. Ada kasih, ada damai sejahtera, dan biarlah kita hidup bagi kebaikan orang lain, keadilan dan kebenaran yang dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita menutup 2020 dengan sukacita, dengan bersyukur. Karena Tuhan berjalan di depan kita dan Tuhan berjalan di belakang kita. Dia yang membuka barisan dan Dia yang menutup barisan. Kita ada di tengah Dia, kita rest. Itu sebabnya Tuhan katakan, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah, minumlah. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Diberkatilah kita semua. Taruh tangan kananmu di jantungmu. Berdoalah secara pribadi. Ucapkan apa yang menjadi imanmu. Memasuki 2021 ada terang Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada kesempatan yang dari Tuhan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Ada sukacita yang dari Tuhan. Ada anugerah yang dari Tuhan Yesus. Dia yang sangat mengasihi kita. Dia yang berjalan di depan kita. Dia yang telah berkorban bagi kita. Dia yang menutup barisan kita. Artinya Dia tahu bahwa kita butuh perlindungan. Dan Dia yang memberi damai sejahtera. Dia juga yang hari ini mengatakan kepadamu, jangan takut. Sambutlah terang 2021 dengan percaya bahwa kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas kita. Persiapkan akal budimu untuk menerima mujizat. Dan waspadalah, jangan sampai kita hidup di luar anugerah. Di dalam anugerahnya, ketidaksempurnaan kita tidak membatalkan janjinya. Di dalam anugerah, perbuatan kita yang tidak sempurna tidak menyetop kasihnya yang sempurna. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sembuhlah, yang luka pulihlah, dan diberkatilah kita. Semua anak-anak muda berimanlah bahwa kalian akan diberkati dengan ajaib, dengan luar biasa. Bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagimu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Karena imanmu kepada Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia. Dan percayalah hidupmu akan menjadi berkat. Bagi bangsa, bagi sesama, dan bagi kemuliaan Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini memberikan kekuatan buat setiap kita. Sehingga saat kita masuki tahun 2021, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Haleluya. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk
untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan menerima bagian yang terbaik, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja, dan dengan ini kita beriman kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita. Dia yang berjalan di depan kita, Dia yang berjalan di belakang kita. Dan kita pasti selamat melalui tahun 2020 ini. Dan menyambut terang 2021 dengan percaya. Mari kita angkat roti saja. Bapa, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah yang telah dikorbankan, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah menerima anugerah kebenaran, disucikan, dikuduskan, menerima anugerah, bahkan berkat kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Ya Bapa, kami bersyukur, kami diberkati, kami dibebaskan dari segala kutuk, dan kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus berkata tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Dan inilah kehendak-Mu, kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, memasuki 2021, kami beriman, terang Tuhan melimpah-limpah atas kami, untuk kami bangkit dan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan bangsa kami. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus yang Maha Kudus telah menjadi kutuk agar kita memasuki 2021 dengan iman. Segala kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita akan memasuki tahun 2021 dengan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Tinggi direndahkan, agar apapun keadaan kita, karena iman kita menerima darah Tuhan Yesus, kita akan menerima kemuliaan Tuhan,
Bahkan kekayaan dan kemuliaannya akan mencukupi dan memelihara kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, disesah, dihancurkan tubuhnya. Supaya oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya yang tercurah, kita semua terproteksi. Kita tidak akan tertular virus, kuman, bakteri, dan penyakit di akhir zaman ini. Kita terpelihara sempurna bagi kemuliaan Bapa. Kita yang dulu berdosa dan hidup di dalam kegelapan, sekarang menjadi anak-anak terang. Untuk hidup menjadi berkat, melayani sesama, memberkati sesama. Untuk hidup bagi kemuliaan Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima perjanjian yang baru dan kekal. Kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kami menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan sepanjang 2021 kami sambut terang Tuhan. Untuk kami bangkit dan menjadi terang. Untuk memberkati banyak orang. Memberkati bangsa Indonesia, memberkati bangsa-bangsa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat kasih-Nya yang besar. Dan kita berdoa untuk minyak zaitun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kalau saudara tidak memiliki minyak zaitun, saudara bisa menggunakan minyak apapun. Di dalam nama Yesus Kristus dikuduskan. Untuk kita bisa mengingat siapa diri kita di dalam Kristus. Kita mengingat bahwa dan menyadari bahwa kita adalah bait suci-Nya. Kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Dan dimanapun minyak ini dicurahkan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada perlindungan, ada kasih karunia yang dilimpahkan bagi kita. Sehingga semua yang kita doakan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus akan digenapi dan akan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah, pulihlah, dan diberkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya saudara dan saya untuk datang membawa persembahan sebagai tanda pengucapan syukur, di mana saudara dan saya telah ditetapkan untuk diberkati. Saya percaya Roh Kudus memberikan roh yang murah hati kepada saudara untuk memberi dan memberkati pelayanan ini. Kami juga telah menyediakan nomor-nomor rekening yang tertera di layar TV saudara. Persembahan online dengan nomor rekening 8700133177 dan juga persembahan persepuluhan 8700105777. Kami juga menyediakan barcode. Saudara boleh scan dan transfer sekarang ini, karena saudara adalah orang yang diberkati. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya setiap persembahan yang saudara beri diperhitungkan Bapa di surga untuk memberkati saudara. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang mau berdoa dan dilayani oleh kami para pastor. Di layar saudara sudah tersedia nomor-nomor, saudara bisa menghubungi kami dan kami siap melayani dan berdoa untuk saudara. Dan kami juga mengundang saudara untuk berdoa bersama setiap jam 9 malam, berdoa grace prayer. Yang pertama kita berdoa untuk keluarga kita, agar memasuki Natal dan Tahun Baru, semua janji Tuhan digenapi sempurna dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pelayanan GCCC agar memasuki Natal dan Tahun Baru diberkati untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa
Dan kita juga akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita percaya bangsa Indonesia diberkati karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Kami juga mengundang saudara yang belum berlangganan channel YouTube ini, tekan tombol subscribe, like dan komen. Saudara bisa kasih komen, katakan saudara diberkati, firman-Nya luar biasa, supaya pelayanan online ini bisa semakin diberkati. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk grace, untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan menutup session ini. Terimalah berkat. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yeshua HaMasyiah, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, dengan sukacita bersama-sama katakan, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and light and the present from nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells and the holy days swell. It's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you.